Kita koordinasi, komandannya kan sini. Anak buah saya yang pegang senjata Pak, wajib membunuh. Wajib membunuh, kalau kaca saya pecah, orang saya luka. Dan saya pikul masuk penjara. Jadi kamu pegang senjata, kamu bangga nggak masuk penjara? Bangga, udah. Kalau masuk ke tempat kita mau lihat Monas tuh beresin rumah itu. Maksudnya kalau pegang senjata Pak dibilang nggak benar, percuma. Peluru karet kita nggak perlu karet. Semua saya kasih peluru sih Pak. Pokoknya dia begitu masuk mecahin kaca, orang kita luka, bunuh. Saya ngomong. Sama Kapolda saya ngomong, sama Panglima saya ngomong. Blak-blakan Abdullahi Hamahua, sniper dan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dalam kasus kilometer 50. Itu mempermalukan Islam. Saya sekolah Islam SD sampai SMP. Nggak ada Islam yang seperti itu. Menurut saya seperti ini, jelas. Dan saya juga tidak mau negosiasi ketemu untuk orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana FPI yang jelas-jelas melanggar konstitusi, mengatain saya orang ditolak ini gubernur karena suka makan babi segala macam. Lalu kita mau nego damai dengan dia, ya tidak bisa. Ini dendam dari konglomerat, dendam konglomerat menggunakan orang-orang penguasa yang ada di partai, sehingga kemudian terjadi begitu. Nah, maka setelah itu HRS dipersekusi, HRS dikriminalisasi dan seterusnya, macam-macam, banyak sekali. Akhirnya kemudian beliau harus hijrah. Katanya pertama disebutkan pistol itu adalah rakitan, besoknya itu disebutkan pistol asli tapi dirampas. Logika, kalau rampas itu berarti kan berhadapan, kan merampas berhadapan. Nah kalau berhadapan berarti kemudian masa tidak tertembak yang polisnya itu, kan pistol itu diambil oleh Laskar FPI menembak. Masa tidak ada yang luka, tidak ada yang kena seperti itu? Satu. Yang kedua, ini kilometer 50 beberapa hari kemudian dibongkar habis. Dibongkar habis. Kenapa dibongkar habis? Itu barang bukti menurut KUHP, harus dipelihara. Itu bukan dia yang tembak. Artinya dia tembak tapi pistolnya macet. Yang kena tembak itu justru dari sniper, dari jarak jauh. Apa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kematian yang diduga itu sebagai unlawful killing gitu ya. Nah, baik itu secara internal maupun secara pidana, ini sebenarnya akan memberikan kepercayaan walaupun ini belum merupakan suatu keadilan bagi si korban. Nah, menurut saya yang paling penting pada saat ini adalah tahap demi tahap kepolisian yang menurut saya akan semakin kredibel ke depan apabila ini memang dilakukan proses baik itu secara internal di Propam maupun itu di pengadilan, karena pengadilan yang terbuka itu akan memberikan suatu pembuktian bahwa betul bahwa pada saat ini Kapolri Pak Sigit itu sudah menjalankan apa yang diminta oleh hukum gitu, apa yang diminta oleh prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang pada prinsipnya saat ini adalah polisi menjadi alat demokrasi yang memang ke depan membuat hukum itu menjadi lebih berwibawa dan agung atau supreme. Umat Islam seperti kucing kurap yang tidak perlu diperhatikan dan disepak di pinggir jalan. Satu bahasa yang keras dari Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama Muhammad Nasir. Dan keadaan akhir-akhir ini di era pemerintahan Bapak Jokowi 2 periode tidak ada tanda-tanda berpihak kepada umat Islam, bahkan umat Islam disingkirkan. Umat Islam tidak mendapatkan peran apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali menjadi semacam skor penguat dari sistem kapitalisme global. Sementara suara-suara Islam hanya terdengar di musola dan di masjid-masjid, dan tidak boleh suara Islam politik itu masuk ke ruang parlemen dan menembus titik tengah ruang istana negara. Oleh karena itu kehadiran Habib Rizik yang berani menyatakan
kehendak-kehendak politiknya dan langsung membela siapa yang dibela adalah orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil, yaitu umat Islam. Hanya Habib Rizik yang dengan lantang bersuara dan berpihak dengan jernih, dengan kuat, berpihak dengan istiqomah, sambil memberikan segalanya untuk yang dia perjuangkan, yaitu umat Islam Indonesia. Blak-blakan Abdullahi Hambahua, sniper dan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dalam kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 anggota Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 tengah menyusun buku putih yang berisi berbagai bukti terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Salah satu yang akan dipaparkan adalah bukti pemenuhan 3 unsur terstruktur, sistematis, dan masif pelanggaran HAM berat seperti diminta Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Saya bisa paham bila Komnas HAM menyatakan hanya pelanggaran HAM biasa karena rujukannya tanggal 7 Desember 2020. Tapi kami tidak melihat peristiwa itu ujuk-ujuk tanggal 7. Demikian kata Ketua TP3 Abdullahi Hambahua dalam video blak-blakan yang tayang di detik.com. Menarik peristiwa itu jauh ke belakang dan ke depan, alasannya adalah target utama dari terjadinya peristiwa itu adalah pentolan FPI Habib Rizik Syihab dan juga ormas-ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan juga FPI. Kala itu, Ahok sebagai calon gubernur petahana yang didukung Presiden Jokowi, kabinet, parpol-parpol, dan beberapa pengusaha besar ternyata kalah. Penyebabnya antara lain adalah Gerakan 212 di bawah komando HRS. Akibatnya, HRS dipersekusi dan dikriminalisasi hingga akhirnya menetapkan di Arab Saudi selama 3 tahun. Saat HRS ditemui di Arab Saudi, Abdullahi Hambahua melanjutkan dirinya diperlihatkan surat dari imigrasi Saudi. Isinya adalah pernyataan adanya permintaan dari Indonesia agar menghalangi HRS kembali ke tanah air. Anehnya, ketika HRS kembali ke tanah air dan melakukan sejumlah aktivitas terbuka seperti sengaja, tak ada antisipasi memadai dari aparat keamanan. Hingga kemudian HRS dinyatakan melanggar protokol kesehatan. Hal itu berlanjut hingga penguntitan HRS dan rombongan dari Sentul menuju arah Karawang. Dalam perjalanan terjadi saling salib sampai 6 anggota Laskar FPI tewas. Disitulah menurut Abdullahi Hambahua terpenuhi unsur terstruktur dan juga sistematis. Untuk unsur masif juga terpenuhi karena jumlah korban tewas lebih dari 1 orang. Lalu diikuti oleh pembubaran FPI dan penurunan baliho-baliho serta papan nama FPI yang melibatkan tentara. Hal lain yang luput dari perhatian Komnas HAM adalah kehadiran seseorang berpakaian hitam dengan senjata laras panjang pada 6 Desember sore hari. Hal ini didapat berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata di sekitar lokasi. Dia merujuk pengalamannya saat menjadi penasehat KPK di tahun 2005-2013. Pada 2009, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Ternyata di persidangan terungkap, tersangka eksekutor yang disewa gagal menunaikan tugas karena pistol macet, tetapi Nasruddin tetap tewas dengan peluru di bagian kepala. Abdullah juga menilai ada kejanggalan dari polisi di lapangan yang tidak memborgol 4 anggota Laskar. Akibatnya mereka disebut merampas senjata dan polisi lalu menghabisinya sebagai pembelaan diri. Keanehan lain adalah polisi melakukan pembongkaran dan pembersihan lokasi kejadian, padahal di situ ada banyak barang bukti yang semestinya dijaga hingga kasus benar-benar berkekuatan hukum tetap. Abdullahi Hambahua juga optimis buku putih yang disebutnya tengah disusun oleh penulis berpengalaman, penulis biografi para tokoh itu akan selesai sebelum akhir Maret ini. Umat Islam tidak mendapatkan peran apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali menjadi semacam skop penguat dari sistem kapitalisme global. Sementara suara-suara Islam hanya terdengar di musola dan di masjid-masjid, dan tidak boleh suara Islam politik itu masuk ke ruang parlemen dan menembus titik tengah ruang istana negara. Oleh karena itu, kehadiran Habib Rizik yang berani menyatakan kehendak-kehendak politiknya dan langsung membela
siapa yang dibela adalah orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil, yaitu umat Islam. Hanya Habib Rizik yang dengan lantang bersuara dan berpihak dengan jernih, dengan kuat, berpihak dengan istiqomah, sambil memberikan segalanya untuk yang dia perjuangkan, yaitu umat Islam Indonesia.